Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi ya di mata kuliah pengantar akuntansi. Silahkan untuk semua videonya untuk dinyalakan ya. Ada Linda, kemudian ada Tasya. Videonya dibuka, kemudian suaranya di unmute ya. Di sini ada yang sudah hadir, ada Zahra Sifa Kaurinisa, Sifa Siti Nurrohmah ya. Kemudian ada Yuli Nur Fadila, Sifa Siti Nurrohmah udah ya, tadi Yulia Nurul Anggra. Kemudian Lingga Saputra, Tasa Aulia, Siska Silviani, Sabrina, Ritsa Fajriah, Nabilah Triania. Ya. Selamat yang sudah hadir. Pada kesempatan ini kita akan melakukan perkuliahan sebelum kita melaksanakan UTS di minggu depan ya. Jadi rencananya sebenarnya minggu ini ya, Siva ya, kita ada UTS. Tetapi karena kemarin kita sempat ada libur ya, di satu hari ya, jadi kita UTS-nya nanti mundur minggu depan ya. Jadi sekaligus nanti Ibu akan berikan kisi-kisinya. Nah, tapi pada kesempatan ini Ibu akan lanjutkan materi terlebih dahulu ya. Nah, untuk hari ini itu Ibu akan menyampaikan mengenai aset tetap ya. Kalau sebelumnya kan Anda sudah belajar mengenai persediaan barang dagang ya, Tasa Aulia ya. Kemarin kita sudah mempelajari, Anda sudah menyimak videonya dan Anda juga sudah menuliskan catatan Anda ya, itu di buku catatan. Dan sebagian ada yang sudah mengumpulkan di Google Classroom ya. Kemudian Anda juga sudah melaksanakan praktika kemarin kan ya, Siva ya, sudah melaksanakan praktika dan sudah mengumpulkannya ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan ke aset tetap ya, aset tetap. Mungkin Anda sudah mendengar istilah yang namanya aset gitu ya, Yuli ya, Tasa ya, aset. Aset itu ada yang bilang itu aktiva ya, ada yang bilang aktiva, ada yang bilang aset gitu ya. Nah, itu bahasanya gitu ya, ada yang bilang aset, ada yang bilang aktiva. Nah, baiklah di sini Ibu akan share terlebih dahulu untuk materinya ya. Nah, di sini untuk materi mengenai aset tetap ya. Nah, di sini silakan Ritsa Fazria videonya dimunculkan. Kita kan jarang ya untuk saling bersapa dengan ada video gitu ya. Biasanya kan banyaknya videonya dimatikan ya. Oke. Berbicara aset tetap di sini ya, Yuli ya dan teman-teman. Nah, ini ada yang baru masuk teman Anda itu. Kak Ibu. Nah, di sini ya. Sudah terlihat ya, Yuli ya? Sudah ya. Nah, di sini aset tetap. Ada yang bilang aktiva. Ya kan? Nah, di sini aset tetap itu adalah bagian yang penting tentunya ya, Yuli ya. Penting kan? Penting bagi kita juga ya, aset kita. Kalau kita bicara sebelum ke perusahaan gitu ya, dalam diri kita itu kan kita juga memiliki aset ya, aset yang diberikan oleh Allah kan ya, aset dalam diri kita ya. Contohnya apa coba? Aset kita ya, ada mata ya, ada telinga, ada suara ya, suara yang indah, suara yang indah kita bisa menyanyi, bisa baca Al-Quran. Nah, itu kan juga aset yang kita miliki gitu ya, tapi itu pemberian dari Allah ya. Semuanya aset dalam diri kita pasti memiliki fungsi masing-masing yang berbeda, jadi punya jobnya masing-masing gitu ya. Nah, itu kalau aset yang kita miliki ya, dan itu kita dapatkan semua free ya, itu karunia Allah ya. Kalau berbicara aset dalam diri kita ya, Yuli ya, kita punya mata, punya hidung, punya telinga lengkap, punya mulut untuk bicara ya, punya kaki lengkap. Nah, itu adalah aset dari Allah yang kita dapatkan ya, itulah karunia Allah free tanpa kita harus membelinya gitu kan ya. Nah, jadi kalaupun kita dikaruniai bacaan
yang indah, bacaan yang bagus, murotal dari mulut kita. Nah, itu juga karunia dari Allah juga yang patut kita syukuri tanpa kita harus membelinya gitu, Nabila. Nah, tapi kalau berbicara aset perusahaan, kita lagi ngomongin perusahaan, tentunya apa yang dimiliki oleh perusahaan itu ya salah satunya bisa didapat atau bisa adanya muncul aktiva atau aset dengan cara dibeli, salah satunya ya, dengan cara dibeli. Kalaupun tidak dibeli juga itu salah satu modal dari pemegang sahamnya. Pemegang saham itu yang punya perusahaannya gitu, Yuli ya. Nah, jadi ya tetap aja pemegang saham juga kan beli. Contoh aset misalkan ada bangunan untuk usaha. Nah, itu kan kita kalau nggak beli berarti kan kita nyewa, ya kan ya Yulia. Nah, itu kan kita nggak mendapatkan secara cuma-cuma gitu ya, kecuali memang kita dapat sumbangan. Nah, itu kan lain lagi ceritanya. Tapi kalau kita punya tanah gedung yang mewah, nah perusahaan itu semua mendapatkannya itu tidak cuma-cuma, harus melalui proses yang namanya pembelian aset gitu ya, harus beli aset dulu atau modal oleh pemegang saham dalam bentuk modalnya aset seperti itu. Nah, itu tergantung dengan kondisinya. Nah, di sini berbicara aset tentunya ya. Sebentar Ibu share ini dulu materinya. Berbicara aset tentunya ya. Di sini itu sangat penting dalam suatu perusahaan ya. Sangat penting dalam suatu perusahaan. Nah, tentunya baik ditinjau dari fungsi ya, jumlah dana ya. Nah, jumlah dana ya yang diinvestasikan maupun pengawasannya ya. Nah, ini jadi aset merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu perusahaan. Jadi baik dilihat dari segi fungsinya maupun juga dari jumlah dana yang diinvestasikan. Ya, di sini. Nah, maupun pengawasannya juga. Nah, tentunya aset tetap di sini dilaporkan dalam neraca. Ya kan, Anda sudah belajar ya di pengantar akuntansi dalam menyusun laporan keuangan ya, Yopan Sofian ya, bahwa salah satu output dari proses akuntansi adalah laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini salah satunya adalah neraca, ya, neraca atau posisi keuangan. Nah, aktiva atau aset ini itu posisinya ada di neraca. Kan nggak mungkin ada aktiva atau aset munculnya di rugi laba. Mungkin nggak, Yuli? Nggak kan ya? Nah, jadi aset ini ya adanya di neraca. Nah, tentunya itu dilaporkan dalam neraca berdasarkan urutan masa manfaatnya. Jadi berdasarkan urutan masa manfaatnya yang paling lama. Ya, kita ada tanah ya, contoh aset itu ya, ada tanah, kemudian ada bangunan, ya kan ya. Nah, ada kendaraan gitu kan ya, dan seterusnya. Banyak sekali aset yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, kita tahu di samping aset memiliki ciri-ciri yang mendasar ya, umumnya sebagai aset lainnya. Nah, aset tetap ini juga memiliki ciri-ciri tambahan ya, ciri-ciri tambahan yang membedakannya ya, yang membedakannya di sini ya. Di sini ada ciri-ciri aset ya. Yang pertama, aset ini merupakan barang fisik ya, yang dimiliki perusahaan tentunya untuk memproduksi barang atau jasa dalam operasi normal ya, dalam operasi normal ya. Nah, memiliki umur yang terbatas, memiliki umur yang terbatas pada akhir masa manfaatnya diganti. Contohnya misalkan kendaraan, ini yang harus diganti ya. Ulfan Abdul Aziz. Silakan videonya untuk dimunculkan. Nah, aset itu harus diganti ya. Atau bisa jadi mungkin dibuang kalau masa manfaatnya sudah habis. Contoh misalkan yang harus diganti kendaraan. Kalau kendaraannya dibeli, kendaraannya usianya misalkan tahun 2000 saat itu ya, Santi Aprilia tahun 2000, usahanya Santi, perusahaannya Santi beli kendaraan misal untuk operasional perusahaan.
Misalkan tahun 2000 kendaraannya. Kan kalau misalkan tahun kendaraan lama dipakai saat ini, sekarang udah tahun 2021, kan itu juga dari segi dari segi kekuatan, artinya kenyamanan digunakan ya, ketahanan itu juga akan mempengaruhi ya. Oh, mobil tua masih digunakan. Nah, ini juga harus perlu diganti ya, diganti dengan usia kendaraan yang muda. Nah, ini aset ini perlu diganti. Nah, nilainya berasal dari kemampuan perusahaan dalam memperoleh hak-haknya yang sah atas pemanfaatan aset tersebut. Nah, seluruhnya bersifat non-moneter dan umumnya jasa atau manfaat yang diterima dari aset tetap meliputi periode yang lebih panjang dari 1 tahun ya. Nah, ini tadi sudah ya, merupakan barang fisik, memiliki umur yang terbatas pada akhir masa manfaatnya dan harus dibuang atau diganti. Nah, nilainya berasal dari kemampuan perusahaan dalam memperoleh haknya yang sah atas pemanfaatan aset tersebut. Nah, kemudian seluruhnya bersifat non-moneter, pada umumnya jasa atau manfaat tersebut, ya kan, yang diterima ya dari aset tetap meliputi periode yang lebih panjang dari 1 tahun. Nah, kemudian di sini ada pengecualian ya, sebelum ke penyusutan. Ada pengecualian. Suatu pengecualian dalam hal adalah untuk tanah ya, untuk tanah ya. Tanah di mana tidak disusutkan ya, di sini. Nah, di sini ya, Ibu terima dulu teman Anda ya, baru masuk ya. Nah, di sini tadi ciri-cirinya sudah. Nah, kemudian penyusutan ya. Penyusutan umumnya terjadi ketika aset tetap telah digunakan, merupakan beban bagi periode di mana aset dimanfaatkan. Contohnya, ada kendaraan tadi ya, kendaraan tadi dibeli misalkan tahun 2020 seharga misalkan 100 juta. Nah, yang menjadi beban di periode tersebut yaitu tidak nilai kendaraannya 100 juta, tapi nilai penyusutannya. Nah, ya, jadi nilai penyusutannya, jadi tidak dibebankan sekaligus untuk terkait dengan pembelian aset. Ya, Santi ya. Jadi yang dibebankan itu adalah penyusutannya, penyusutan kendaraan. Nah, nanti kita akan belajar untuk metode penyusutannya itu ada apa saja gitu ya. Nah, di sini jadi beban penyusutan di sini adalah pengakuan ya. Pengakuan atas penggunaan manfaat ya. Penggunaan manfaat potensial dari suatu aset. Nah, beban penyusutan ini ya merupakan beban yang tidak memerlukan pengeluaran uang kas atau non cash ya. Kenapa? Karena dia menyusutkan. Nanti ada perhitungannya, disusutkan dari nilai harga perolehannya. Nah, tapi di sini ada pengecualian dalam hal untuk tanah ya. Tanah itu kan termasuk aset. Di mana tanah tidak disusutkan karena harga tanah cenderung akan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Iya kan? Harga tanah gitu kan meningkat aset. Jadi tidak semua aset itu nilainya akan turun. Kalau kendaraan oke, makin ke sini nilai kendaraan makin menyusut kan, makin turun. Nah, tapi kalau tanah nggak mungkin lah nilai tanah makin ke sini makin turun ya Santi ya. Pasti nilai aset atau nilai ya tanah dan bangunan ya, kalau kita beli aset itu pasti makin ke sini nilainya akan makin tinggi gitu ya, apalagi yang di daerah kota. Nah, itu jadi kita beda di sini. Nah, tanah dikatakan memiliki umur yang tidak terbatas. Tuh, tanah ya. Berbeda untuk tanah yang berisi kandungan mineral tertentu seperti emas, batu bara, dan senantiasa diambil kandungannya, maka tanah tersebut akan disusutkan sebagai beban deplesi. Nah, ini beda. Kalau tanah yang isinya itu adalah untuk ya pertambangan, itu beda lagi. Tapi kalau tanah di sini ya tanah yang aset kita itu pasti akan meningkat setiap tahunnya. Nah, di sini penyusutan bukanlah proses di mana perusahaan mengakumulasikan dana kas ya. Jadi penyusutan itu bukan mengakumulasikan dana kas untuk mengganti aset tetapnya. Ya, penyusutan juga bukanlah cara untuk menghitung nilai yang berlaku saat ini atas aset tetap. Ya, tetapi penyusutan adalah alokasi. Ya, alokasi secara periodik dan sistematis dari harga perolehan aset selama periode-periode berbeda yang memperoleh
manfaat dari penggunaan aset bersangkutan ya. Nah, di sini akumulasi penyusutan ya nanti adalah bukan sebuah dana pengganti aset ya Santi ya. Nah, melainkan jumlah harga perolehan aset yang telah dibebankan melalui pemakaian dalam periode-periode sebelumnya. Ya, seperti itu. Di sini ya. Nih, terkait dengan akumulasi penyusutan ya. Nah, nilai buku aset harga perolehan yang merupakan biaya historis dikurangkan dengan akumulasi penyusutan. Misalkan nih, nilai bukunya ya, misalkan tahun 2020 tadi Siska beli kendaraan senilai 100 juta. Ya, 100 juta. Nah, berarti kan ada penyusutan yang kita bebankan kan penyusutan. Jadi tidak dibebankan dalam laporan laba rugi itu total pembelian atau perolehan kendaraan, tapi penyusutannya yang menjadi beban. Makanya nanti akan muncul akun beban penyusutan, Siska ya. Nah, kondisi ini, tentunya akan muncul nilai buku aset. Nah, nilai buku aset di sini itu harga perolehan yang merupakan biaya historis tadi 100 juta dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Nah, itu adalah nilai buku aset, ya nilai buku aset per tahunnya. Jadi harga perolehannya 100 juta, misalkan biaya penyusutannya misalkan 10 juta, maka nilai bukunya berarti 100 juta dikurangi dengan 10 juta. Berarti nilai buku saat ini itu berarti 90 juta gitu ya. Nah, yang dibebankan dalam laporan laba rugi ya 10 juta gitu. Nilai asetnya itu nanti muncul di neraca. Ya, jadi di aset tetap ini contoh misalkan kendaraan tadi itu munculnya di neraca gitu. Nah, setiap tahun kan menyusut ya, misalkan 10 juta. Nah, 10 juta ini dibebankan di laporan laba rugi, sedangkan nilainya nanti muncul di neraca yang 90 juta tadi gitu ya. Dan itu disusutkan setiap tahun berdasarkan nanti jangka waktunya ya yang nanti akan kita pelajari dengan beberapa metode dalam penyusutan gitu ya. Nah, di sini kemudian di sini ya kita lanjutkan terkait dengan penyusutan itu umumnya terjadi ketika aset tetap telah digunakan, Siska. Jadi kalau sudah digunakan itu baru ada muncul penyusutan, gitu ya. Misalkan tadi kendaraan beli tahun 2020 dan sudah misalkan belinya Januari 2020 dan sudah digunakan mulai Januari 2020, Siska. Nah, itu bisa mulai menjadi beban di tahun 2020, beban penyusutan kendaraan gitu, senilai 10 juta tadi. Nah, praktek pembebanan penyusutan itu akan mencerminkan tingkat penggunaan aset yang layak dan jumlah laba yang tepat untuk dilaporkan ya. Kalau nih tadi beli kendaraannya Siska 100 juta kemudian di tahun 2020 kemudian kita bebankan langsung, otomatis akan mengurangi laba ya. Langsung 100 juta kan Siska. Tapi kalau misalkan kita beli aset 100 juta, tadi contohnya kendaraan, kita hanya membebankan 10 juta, itu nilai penyusutannya. Gitu kan ya. Nah, berarti ini juga ngaruh dalam laba. Ya kan? Berarti kan ngurangin labanya hanya sebesar 10 juta, hanya sebesar biaya penyusutannya saja. Jadi tidak disusutkan, jadi tidak dibebankan pembelian aset itu sekaligus 100 juta. Nah, ini. Nah, penyusutan dilakukan karena masa manfaat dan potensi aset yang dimiliki semakin berkurang. Nah, kenapa disusutkan? Karena masa manfaat dan potensi asetnya berkurang. Contohnya kendaraan tadi, makin digunakan otomatis potensi asetnya kan semakin berkurang, ya kan? Kendaraan semakin digunakan kan bukan semakin menjadi awet atau bagus kan, tapi kan nanti pasti ada penyusutan gitu loh. Dan pasti otomatis kita beli mobil tahun 2020 Januari ketika dijual di Maret 2020 saja pasti juga udah akan turun. Masa manfaatnya itu udah akan turun. Gak mungkin kita beli mobil kendaraan 100 juta Januari dijual di Maret dengan nilai yang sama. Kan nggak mungkin ya Siska. Nah, pasti ada penyusutan. Nah, itu. Kenapa kok harus ada penyusutan tuh begitu? Karena masa manfaat dan potensi aset yang dimiliki semakin berkurang. Kecuali untuk tanah ya. Kalau tanah itu kan meningkat setiap tahunnya, bahkan setiap bulannya juga.
Nah, pengurangan nilai aset tersebut dibebankan secara berangsur-angsur atau proporsional ke masing-masing periode yang menerima manfaat. Nah, secara berangsur-angsur contohnya gimana? Misalkan belinya di Januari 2020, beli kendaraan senilai 100 juta, kita susutkan per bulan di laporan laba rugi. Misalkan per bulannya adalah 10 juta, berarti nanti Februari 10 juta, Maret 10 juta, dan seterusnya. Gitu. Nah, jadi di sini beban penyusutan adalah pengakuan atas penggunaan manfaat potensial dari suatu aset. Nah, di mana sifat beban penyusutan secara konsep tidak berbeda dengan beban yang mengakui pemanfaatan atas premi asuransi ataupun sewa yang dibayar di muka selama periode berjalan. Ya, jadi beban penyusutan merupakan beban yang tidak memerlukan pengeluaran uang kas. Di sini. Kenapa nggak ngurangin uang kas? Kan sudah beli aset 100 juta. Ketika ada penyusutan 10 juta, perusahaan tidak mengeluarkan uang lagi 10 juta. Tapi dia hanya membebankan penyusutannya. Gitu. Nah, alokasi harga perolehan aset tetap dilakukan dengan cara mendebet akun beban penyusutan dan mengkredit akun akumulasi penyusutan. Nah, akun beban penyusutan akan tampak dalam laporan laba rugi. Jadi nanti beban penyusutan akan tampak dalam laporan laba rugi, sedangkan akun akumulasi penyusutan akan terlihat dalam neraca. Nah, jadi beban penyusutannya akan muncul di laporan laba rugi, Ibu ulangi, sedangkan akun akumulasi penyusutan akan terlihat dalam neraca. Jadi jangan salah kamar. Ya, kalau beban di laporan laba rugi, kalau akumulasi penyusutan itu dalam neraca, ya. Nah, akun akumulasi penyusutan ini yang terlihat dalam neraca ini merupakan akun pengurang dari akun aset yang bersangkutan. Misalkan tadi aset kendaraan 100 juta, akumulasinya 10 juta, berarti nilai sisa buku asetnya menjadi 90 juta. Gitu ya. Nah, itu munculnya di neraca, bukan di laporan laba rugi. Ya. Nah, akumulasi penyusutan merupakan kumpulan dari beban penyusutan periodik. Contohnya, tadi kendaraan 100 juta nilainya, penyusutannya 10 juta. Nah, Anda susutkan setiap bulan, misalkan bulan Januari 10 juta, Februari 10 juta, Maret 10 juta, dan seterusnya. Berarti misalkan sampai bulan Oktober sudah 100 juta. Nah, berarti di neraca per 31 Desember 2020 total akumulasinya adalah sebesar 100 juta. Nah, berarti nilai sisa bukunya berarti 0 karena nilai aset 100 juta sudah disusutkan 100 juta, berarti nilai sisa bukunya 0. Jadi pasti bakal habis juga ya, karena kan setiap periode itu nanti dibebankan. Nah, nanti akumulasinya ada di neraca. Sehingga nanti per 31 Desember 2020 nilai aset kendaraan menjadi 0. Ya kan? Nilai aset perolehannya 100, akumulasi penyusutannya 100, berarti 0. Itu ya. Hanya pembebanannya setiap periode gitu ya. Ini hanya contoh saja ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah mengenai tadi akumulasi penyusutan kan sudah ya. Nah, sekarang mengenai akumulasi sudah. Nah, sekarang nilai perolehan ya. Nah, nilai perolehan suatu aset. Nah, nilai perolehan suatu aset ini mencakup seluruh pengeluaran yang terkait dengan perolehannya dan persiapannya sampai aset dapat digunakan. Nah, jadi di samping harga beli, misalkan harga belinya adalah 100 juta. Nah, pengeluaran-pengeluaran lain yang diperlukan untuk mendapatkan dan mempersiapkan aset harus disertakan sebagai harga perolehan. Contohnya, ada biaya pengiriman misalkan ya. Biaya pengirimannya adalah 5 juta. Nilai asetnya misalkan 100 juta. Berarti ditotalkan 100 plus 5 juta, berarti 105 juta. Nah, ini adalah nilai perolehan suatu aset. Nah, jadi yang diakuinya berarti 105 juta. Ya, jadi semuanya itu dibebankan. Ya, dan menjadi nilai perolehan. Jadi di samping harga beli, ya, pengeluaran-pengeluaran lain yang diperlukan untuk mendapatkan
dan mempersiapkan aset harus disertakan sebagai harga perolehan. Ya, nilai perolehan ini sifatnya objektif ya. Ya, Siska dan teman-teman. Nah, bersifat objektif dikurangi dengan estimasi nilai residu jika ada. Nah, di sini adalah merupakan dasar harga perolehan aset yang dapat disusutkan. Nilai perolehan dikatakan objektif gitu ya, karena sifatnya dapat diuji oleh siapapun dan menghasilkan nilai yang sama. Nah, nilai yang sama ini tentunya dapat dibuktikan melalui dokumen pengeluaran ya kas yang mendukung terjadinya transaksi perolehan aset tetap, termasuk pengeluaran-pengeluaran transaksi yang dibutuhkan sampai aset siap digunakan. Nah, nilai perolehan aset umumnya mencerminkan nilai pasar pada saat aset diperoleh, gitu ya. Bener nggak? Kalau mobil misalkan mobil dengan merek ini tahun 2020 harga pasarannya kan barunya harganya kan udah ditentuin itu ya, udah normal 100 juta. Nah, itu kan menunjukkan nilai pasar ya, Siska ya. Nggak mungkin ya harga merek ini lagi keluaran tahun 2020 tapi menggunakan harga lama, kan nggak mungkin. Itu sudah ada ketetapannya. Misalkan tipe apa pasti nilainya 100 juta gitu ya. Itu sudah ada standar harga lah kalau untuk kendaraan gitu ya. Jadi berarti kan harga pasar ya, harga pasar gitu. Nah, kemudian nilai sisa merupakan estimasi ya. Kita nilai perolehan sudah, sekarang nilai sisa. Nilai sisa merupakan estimasi nilai realisasi pada saat aset tidak dipakai lagi. Nilai sisa ini mencerminkan nilai estimasi di mana aset dapat dijual kembali ketika aset tetap tersebut dihentikan dari pemakaiannya. Nah, besarnya estimasi nilai sisa saat tergantung pada kebijakan manajemen mengenai penghentian aset tetap dan juga tergantung pada kondisi pasar serta faktor lainnya. Ya, ini terkait dengan tadi ya. Kalau misalkan ada penghentian aset gitu ya, karena sudah tidak dapat digunakan lagi, atau mesin kalau di pabrik gitu ya, kan itu nggak, kalau ada masanya ya, ada masa manfaatnya, nggak mungkin mesin itu bisa dioperasionalkan untuk di pabrik manufaktur secara terus-menerus, itu kan tidak mungkin, harus ada secara kontinu, itu ada perbaruan di situ supaya proses operasional yang berjalan itu bisa lancar, karena harus didukung dengan peralatan juga yang bagus gitu ya, yang bagus dalam arti ya nyaman, aman gitu ya. Gitu. Kalau misalkan mesinnya tua ya juga akan memperhambat proses kan ya, Siska. Nah, otomatis di sini harus ada perbaruan dari peralatan. Kendaraan juga sama, nggak mungkin kendaraan dengan tahun tua digunakan terus. Nah, itu kan juga akan menghambat operasional jalannya perusahaan tentunya. Nah, di sini ya. Nah, selanjutnya tadi kita sudah ke nilai sisa. Nah, kemudian ke metode menghitung besarnya penyusutan. Nah, di sini ada beberapa metode ya. Ada beberapa metode menghitung besarnya penyusutan. Di antaranya adalah metode garis lurus. Ya, Rista Fajriah. Kemudian ada metode jumlah angka tahun, metode saldo menurun ganda, metode jam jasa, kemudian metode unit produksi. Nah, biasanya yang sering digunakan adalah, mungkin Anda pernah mendengarnya, itu adalah metode garis lurus dan saldo menurun, itu yang tidak familiar lagi ya. Dalam menghitung besarnya penyusutan itu adalah menggunakan metode garis lurus dan metode saldo menurun ya. Nah, metode garis lurus itu sebenarnya cukup sederhana ya. Karena metode ini menghubungkan alokasi biaya dengan berlalunya waktu dan mengakui pembebanan periodik yang sama sepanjang umur aset. Nah, asumsi yang mendasari metode garis lurus ini adalah bahwa aset yang bersangkutan akan memberikan manfaat yang sama untuk setiap periodenya sepanjang umur aset. Nah, dan pembebanannya tidak dipengaruhi oleh perubahan produktivitas maupun efisiensi aset. Nah, ini ya. Nah, nanti kita akan mempelajari bagaimana cara menghitung besarnya penyusutan menggunakan metode garis lurus. Kemudian metode saldo menurun ya.
Saldo menurun ganda ini menghasilkan suatu beban penyusutan periode yang menurun selama estimasi umur ekonomis aset. Jadi metode ini pada hakikatnya sama dengan metode jumlah angka tahun di mana besarnya beban penyusutan akan menurun setiap tahunnya. Nah, di sini biasanya kalau aset tetap dengan estimasi masa manfaat 5 tahun ya akan memiliki ya tarif penyusutan garis lurus 20% dan tarif penyusutan saldo menurun ganda adalah 40%. Nah, sedangkan aset tetap dengan estimasi masa manfaat 10 tahun ini akan menggunakan tarif penyusutan garis lurus ya sebesar 10% dan tarif penyusutan saldo menurun ganda sebesar 20% dan seterusnya. Nanti kita akan mempelajari itu. Nah, baiklah. Kita masih ada waktu, kita ke praktika aja ya, ke contoh soal. Kita masih ada waktu 6 menit. Ya, Ibu akan share untuk praktikanya. Ini di sini udah banyak yang hadir ya, ada 26 mahasiswa yang sudah hadir. Nah, di sini Ibu akan kasih modulnya ya, modul untuk praktikannya. Nah, nanti di sini ya nanti Ibu kasih juga modulnya ya Siska ya, untuk Anda pelajari ya. Nah, dan video perkuliahan hari ini juga Ibu sudah rekam, Anda bisa melihatnya kembali di YouTube nanti ya, bagi yang ketinggalan. Nah, di sini kita langsung ke contoh soal saja supaya kita bisa lebih memahaminya. Nah, di sini pada tahun 2009 ya, di sini PT Ertima, sebuah perusahaan penambang dan produsen emas, membeli sebuah mesin produksi seharga 100 juta. Nilai residu dari mesin tersebut adalah 20 juta. Mesin produksi tersebut diharapkan mampu digunakan ya, untuk memproduksi sebanyak 4 juta unit sepanjang tahun 2009. Mesin tersebut telah memproduksi sebanyak 1.200.000 unit. Mesin produksi ini disusutkan berdasarkan tingkat unit produksi yang dihasilkan. Nah, ini ya di sini ya. Di samping itu pada tahun yang sama PT RT-nya juga membeli sebuah mesin generator listrik yang diharapkan mampu beroperasi selama 5.000 jam kerja. Nah, sepanjang tahun 2009 mesin tersebut telah digunakan ya atau beroperasi sebanyak 8.000 jam. Nah, harga beli dari mesin tersebut adalah 1,450 ya. Belum termasuk di sini 50 juta yang dikeluarkan oleh PT Ertina sebagai biaya untuk pemasangan atau mesin yang telah dibelinya. Berarti di sini ada biaya pemasangan sebesar 50 juta ya. Kalau harganya ini adalah harga belinya saja gitu ya, 1.450, biaya pemasangannya 50 juta. Nah, yang di sini mesin ini memiliki nilai residu sebesar 150 juta dan disusutkan berdasarkan jumlah jam kerja mesin ya. Nah, di sini kita lihat. Nah, di sini juga nanti Anda bisa baca soalnya ya. PT Ertina sebagai penambang dan produsen mesin memiliki hak atas pengelolaan area tambang untuk produksi emas luas 100 ha dan seterusnya ya ini. Nah, ini kebijakan yang dipakai dalam menghitung besarnya penyusutan atas nilai hak tersebut adalah berdasarkan luas area yang telah dimanfaatkan. Buatlah ayat jurnal penyesuaian yang diperlukan untuk mencatat besarnya beban penyusutan atas ketiga aset tetap di atas dalam pembukuan PT Ertima untuk periode yang berakhir 31 Desember 2009. Nah, di sini yang pertama kita catat terkait dengan beban penyusutan mesin gitu ya. Beban penyusutan mesin di sini ya adalah 24 juta tuh akumulasi penyusutan mesin 24 juta. Nah, ini didapat dari ya 1,2 juta unit ya. Ini ya. 24 juta ini adalah dari 1,2 juta unit, nanti Anda lihat di soal tadi di atas kan ada pembelian 1.200 unit ya, 1,2 juta unit dikalikan dengan 100 juta dikurangi 2 juta, nah dibagi dengan 4 juta unit, ya itu nilai tersebut ada di soal. Nah nanti hasil ini nih ya, ini Anda hitung dulu, ya, kemudian Anda bagi 4 juta, kemudian dikalikan dengan 1,2 juta unit, maka ketemunya 24 juta.
Ya, jadi hasil 24 juta ini dari perhitungan ini. Kemudian jurnal penyesuaian yang kedua adalah beban penyusutan generator. Nah, di sini ada generator ya di sini. Beban penyusutan generator tuh akumulasi penyusutan generator sebesar 216 juta ini didapat angka 216 juta ini adalah dari 8.000 jam. Ya, ini ada di soal ya. 8.000 jam dikalikan dengan 1.500 juta dikurangi dengan 150 juta dibagi dengan 50.000 jam. Nah, angka ini ada di soal ya. Jadi 216 juta ini didapat dari perhitungan yang ada di bawah ini ya. Jika Anda bingung ini dapat dari mana. Ya. Nah, kemudian jurnal yang selanjutnya adalah beban depresi sebesar 2M. Tuh akumulasi depresi. 2M ini didapat dari 10 juta. 10 juta dibagi 100 H dikalikan dengan 20 H. H itu teh hektar, Siska. Hektar. Tadi di soal kan ada nilainya per hektar ya. Nah itu, jadi dikalikan dengan 20 H. Ketemunya 2M. Nanti Anda hitung lagi ya, pakai kalkulator ya. Nah ini nanti Anda cek lagi perhitungannya. Kemudian soal yang kedua, pada awal tahun, ini soal yang pertama, sekarang yang kedua. Pada awal tahun 2009 dibeli sebuah aset tetap dengan perolehan 100.000 US dollar. Aset tetap ini diperkirakan memiliki umur ekonomis 5 tahun dengan nilai residu sebesar 5.000 US dollar pada akhir tahun kelima. Diminta dengan metode garis lurus, kemudian metode jumlah angka tahun, dan metode saldo menurun ganda. Nah, untuk yang praktika ini kita akan lanjutkan di video yang kedua. Ya, karena teman-teman ya, karena waktunya sudah habis, kita ketemu lagi di sesi yang kedua. Setelah ini Ibu akan share linknya. Oke ya, Ibu tutup dulu ya. Nanti Ibu akan kasih lagi linknya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.